Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us sayyidil mujtaba imamil huda nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Lundu, para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Rabu pagi yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur dan puji kita sanjungkan tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Kita masih dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan, kelapangan, bisa menunaikan segala kewajiban kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan pagi di hari Rabu ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim, memperdalam pengetahuan keagamaan kita. Ini adalah satu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, dan tidak semua diberikan nikmat yang semacam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang cerah ini kita akan mengupas satu tema yang ini mungkin ya menjadi bagian kehidupan kita sebagai seorang manusia. Hubungan antara orang tua dan anak. Dan di dalam syariat, bagaimana seorang anak melakukan hubungan dengan orang tuanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur sedemikian rupa. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian itu untuk menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada
kedua orang tua harus berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, kata ihsan itu digunakan di dalam Al-Qur'an untuk menyebut ya, atau terma yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Dan demikian juga di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hubungan orang tua dan anak itu disebut dengan birrul walidain. Ini terutama bagi anak kepada orang tua, itu adalah birrul walidain, dari kata barro yang artinya adalah kebaikan atau berbuat baik. Al-walidaini kepada kedua orang tua. Sehingga melakukan hubungan baik dengan kedua orang tua itu adalah merupakan satu kewajiban yang tidak bisa dihindari bagi seorang anak kepada orang tuanya. Baik pada saat orang tua itu masih hidup atau pada saat kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Atau kita sebagai seorang anak, apakah kita itu masih kecil, remaja, dewasa, bahkan tua sekalipun, umur tidak kemudian mengalihkan hubungan kita dengan orang tua kita itu sebagai hubungan orang tua dan anak. Maka sampai umur berapapun, selama kita masih hidup di dunia, terhadap orang tua kita masih dituntut untuk bagaimana melakukan hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam banyak nas ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan terkait dengan birrul walidain ini. Sebagai contoh umpamanya dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ija'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, kemudian orang ini bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baki alayya min syai', apakah masih ada sesuatu untukku? Lil walidaini abirruha, kepada kedua orang tua kami, di mana saya bisa untuk berbuat baik kepada keduanya. Ba'da wafatiha, setelah kedua orang tua kami ini meninggal dunia. Jadi ini ada seorang sahabat namanya Abu Usaid Malik bin Rabi'ah. Saking pengen baktinya kepada orang tuanya, tanglet takon kalih Kanjeng Nabi, pripun wahai Rasul, wahai Nabi, apakah masih ada sesuatu yang tersisa untuk saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya, sekalipun kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Faqala Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, menjawab, na'am, tentu saja. Ya, tentu saja. Nah, inilah yang kemudian mempertegas ya, bagaimana seorang anak
sekalipun orang tua itu telah meninggal dunia, maka masih tetap dituntunkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Ini terbalik saya nyusunnya. As-salatu alaihima, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Terus Bapak Ibu sekalian, sekalipun kedua orang tua kita itu sudah sedo boten wonten, maka kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan cara berdoa, mendoakan. Kapan doa itu dipanjatkan? Kapan kemauan, tidak dibatasi waktu. Ya tentu ibadah doa yang utama tentu doa setelah sholat. Maka ketika kita doa habis sholat menika disisipkan doa kita kepada kedua orang tua kita. Ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Mohon ndonga maring kedua orang tua kita kebaikan, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah. Nah begitu ya, menikah. Terus niku betul sekali. Jadi ini salah satu bentuk kebaikan yang yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Dan doa kita itu insya Allah doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang tua kita menika, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebagai bentuk cerminan bahwa kita sebagai anak yang soleh. Tandhanipun anak ingkang soleh menika adalah terus mendoakan orang tuanya. Tentu mendoakannya adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Terus kita doakan orang tua kita kebaikan. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ceritanya pun Bapak Ibu sekalian. Kalau kita telisik di dalam salah satu kaliipun hadis Nabi menika. Niki saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah menika meriwayatkan satu cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanipun ngeten iki. Dados Allah Subhanahu wa taala menika ngangkat derajat orang-orang yang soleh wonten surganipun Allah. Terus wong-wong kang soleh menika Bapak Ibu sekalian dipun angkat derajatipun. Nah orang tersebut kira-kira ki yo ora pantes nek diangkat derajatipun karo Gusti Allah. Maka orang tersebut niki tanglet takon karo Gusti Allah, ya Rabb, anna li hadhihi. Duh Gusti Allah, ndak saya ini pantas memperoleh derajat yang mulia sedemikian rupa menika. Terus dia itu merasa gak pantas memperoleh kemuliaan saking Gusti Allah menika. Karena diberikan derajat yang mulia wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang tersebut tanglet maring Gusti Allah, ya Rabb, annali hadi. Duh Gusti, apa mungkin kawula menika kok memperoleh angsal
derajat ingkang mulya ngeten niki. Maka dijawab karo Gusti Allah, bistighfari waladikal. Ini disebabkan karena istighfarnya anakmu untuk. Nah, mengatakan ini disebabkan karena banyak istighfarnya, memohon ampunan anakmu untuk, memohonkan ampun untuk. Begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya yang kita memohonkan ampun kepada kedua orang tua menika nggih manfaatipun begitu luar biasa. Datang orang tua kita. Makanya donga untuk kedua orang tua menika ampun ketinggalan Bapak Ibu sekalian ketika kita di dalam doa apapun, karena manfaatnya untuk kedua orang tua kita itu begitu luar biasa. Dan niko kalau kita dianggap sebagai anak yang soleh nih Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah niki ingkang kaping sepindah, berdoa dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa infadu ahdihima mim ba'dihima. Wa infadu ahdihima mim ba'dihima, yaitu melaksanakan janji kedua orang tua itu setelah kedua orang tua meninggal dunia. Terus yang kita sebagai anak ingkang soleh, Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan janji orang tua kita. Janji menika bentukipun macam-macam. Janji dalam wujud materi, ada janji dalam wujud nasihat. Janji dalam wujud materi, utang. Nah, kalau kedua orang tua kita meninggal, kok meninggalkan hutang, maka seorang anak harus memikirkan untuk melunasi hutang orang tuanya. Dari mana? Ya dari harta warisan yang ia tinggalkan. Jangan kemudian harta warisannya kita bagi, kita pondok-pondok, sementara hutangnya nggak pernah kita pikirkan untuk kita bayar. Itu anak durhaka. Nah, niku kita pikirkan adalah hutangnya dari harta yang peninggalan, kita ambilkan itu, kita lunasi segala hutangnya itu tadi. Mengapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena ada salah setunggalipun hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pun ngeten iki, al janazatu mu'allaqatun bidainiha hatta tuqdo. Al janazah itu jenazah orang yang meninggal dunia, mu'allaqatun, mu'allaq, jadi bergantung, tergantung. Maksudnya tergantung itu apa? Allah belum memutuskan untuk kebaikan atau keburukannya, sampai kemudian orang tersebut dibayar hutangnya. Jadi mu'allaq menika susah Bapak Ibu sekalian. Wong kita ibaratipun masuk wonten alam kubur, alam barzah, ora dianggap
Yang aturan kita mendapatkan nikmat kubur kita tidak dianggap. Sampai hutang kita menika dibayar. Dibiarkan begitu saja. Itu kan sengsara Bapak Ibu sekalian. Nek panjenengan mertamu ngene wong teko ora pernah dianggap. Rasanipun ribut Bapak Ibu. Loro kan? Oke. Yang lain dilayani dengan baik, disambut dengan baik. Iki ora. Enggak. Sampai utangnya dibayarkan. Nah, mekaten. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang anak, maka kita sering-seringlah tanya kepada orang tua kita. Kira-kira kalau orang sepuh itu masih punya sangkutan apa-apa, perlu dicatat-catat. Supaya apa? Supaya pada saat meninggal dunia ketahuan kalau masih punya utang. Jangan sampai ya masih punya utang orang ketahuan, akhirnya nggak terbayarkan. Ini kan menyusahkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, para sahabat dan para ulama salaf menika itu membiasakan apa? Catatan itu dibawa kemana saja. Pada saat tidur ditaruh di bawah bantal. Catatan hutang. Supaya apa? Supaya pada saat meninggal dunia itu ketahuan kalau dia masih punya hutang. Nah, maka jangan sampai kok kemudian kita meninggal dunia, kok kemudian kita masih punya tanggungan, punya hutang, nggak terbayarkan. Ahli waris ora enek sing ngerti. Nah, maka. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya kira contoh dari para ulama-ulama salaf, para sahabat itu bisa kita contoh tradisi itu. Makanya di dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 kalau tidak salah. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fal yaktub ya atau faktubu ya. Jadi apabila kalian itu bertransaksi secara tidak tunai atau berhutang, maka ditulis hutang itu. Ditulis. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lupa kalau punya hutang. Bekaten Bapak Ibu sekalian. Karena hutang itu perkara yang sangat berat bagi kita orang-orang yang beriman menika. Maka enggak enek nek wong iman maring Gusti Allah itu orang mukmin kok ngemplang utang ing ora enek zamaniku karena wedi maring Gusti Allah. Gak ada orang kok ngemplang utang di dalam Islam. Wong Islam kok ngemplang utang itu orang ngerti syariat karena takut betul. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, yang ditanya pertama kali ini itu nopo, apakah jenazah ini punya hutang? Yang pertama kali yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi adalah apakah jenazah ini punya hutang? Karena urusan hutang adalah bukan hanya urusan dunia Bapak Ibu sekalian, tapi masalah urusan akhirat juga. Bahkan Kanjeng Nabi suatu ketika ada jenazah yang dimana jenazah itu masih punya tanggungan. Kanjeng Nabi nggak mau nyolatkan, boten purun nyolatkan. Kemudian wahai Nabi, mengapa panjenengan kok boten purun nyunatke wong nyolatke wong ini punya hutang? Kalau begitu saya yang menanggung utang tersebut wahai Nabi. Baru Kanjeng Nabi purun nyolatke. Ya udah, kalau kamu nanggung hutangnya saya mau menyolatkan.
Niki Bapak Ibu sekalian, penting sekali bagi kita semua untuk kita perhatikan terkait dengan masalah ini. Jadi urusan utang bukan hanya sekedar urusan urusan antar manusia, urusan yang kita bawa sampai kehidupan akhirat menika. Maka sebagai seorang anak, maka harus tahu betul, ngerti betul apakah orang tua kita itu masih punya sangkutan, punya utang. Jangan kok kemudian kita masa bodoh, jangan, boten. Karena apa? Karena itu akibatnya begitu luar biasa. Dampaknya pun bagi kehidupan orang tua kita. Nah, gitu. Makanya salah satu cara di dalam syariat menika, dalam konteks pembagian waris menika, yang pertama yang diprioritaskan, warisan sebelum dibagi menika harus ditunaikan semua hutangnya. Jangan kemudian kita sebagai seorang anak mikirkan, wah saya pengen dapat bagian yang sebelah sana, saya yang pengen sebelah sana, malah nggak kepikir utang orang tuanya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Niki saya kira menjadi catatan penting ya dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang terkait dengan masalah janji menika adalah di dalamnya termasuk adalah wasiat. Kalau wasiat dalam kaitannya dengan peninggalan harta waris, maka wasiat menika tidak bisa dilakukan ya, dalam kaitannya harta ya, dalam kaitannya dengan ahli waris, maka wasiat itu dibatasi dengan hukum waris. Hukum waris nggak boleh dilaksanakan kue anak barep engko yen wong tuamu iki ninggal kue oleh toko yang sebelah sana. Kue anak ragil so nek wong tuamu ninggal kue oleh ladang sebelah sono. Ketika meninggal dunia, maka wasiat ini tidak boleh dilakukan dieksekusi. Karena apa? Karena dalam konteks ahli waris dibatasi dengan hukum waris. Harta peninggalan orang tua harus dibagi berdasarkan hukum waris. Nah, berkata, kecuali kalau hibah pada saat hidup. Kalau hibah orang tua kepada anak pada saat masa hidup gak apa-apa. Itu berarti sudah milik menjadi masing-masing. Pada saat hidup dikasih. Tapi bukan diwasiatkan nanti setelah orang tuamu ini meninggal kamu dapat ini, nggak bisa. Tetapi kalau masih hidup itu sudah dibagi di angsal bareng gitu. Kemudian yang kedua, wasiat yang terkait dengan harta warisan. Ya, wasiat yang terkait dengan harta warisan yang bukan untuk ahli waris, maka harus dilakukan. Jadi wong tua mamanya mewasiatkan kae lemah kono kae engko nek wong tuamu ki ninggal tolong diserahke ke Muhammadiyah. Nah, wasiat yang semacam ini harus dilaksanakan. Ya begitu, harus dilaksanakan. Nah, dalam kaitannya dengan wasiat ini, berapa besarannya? Menurut para ulama, besarannya itu adalah 1/3 harta dari yang meninggal. Maksimal 1/3 harta keseluruhannya dari yang meninggal dunia. Boten angsal lebih. Niku nek wasiat. Jadi maksimal adalah 1/3. Ada cerita niku ngeten iki Bapak Ibu sekalian.
ketika sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah. Kanjeng Nabi menika jenguk nengok sahabatipun yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ngeten niki ngendika kali Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, kula badhe memberikan, mewakafkan seluruh harta saya." Apa katanya Kanjeng Nabi? La, tidak boleh. Kalau begitu saya nanti akan wakafkan separuh harta saya. La, tidak boleh. Kalau begitu saya akan memberikan harta saya sepertiga. Kata nanti dijawab fasulus. Ya, sepertiga. As-sulus katsir, sepertiga itu sudah banyak. Nah niku ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, ibaratipun ya sakit parah, berwasiat kali Kanjeng Nabi ingin memberikan keseluruhan hartanya, tapi oleh Kanjeng Nabi dijawab mboten. Tapi kemudian yang diizinkan oleh Kanjeng Nabi adalah sepertiga. Niku aturan syariatipun ngoten Bapak Ibu sekalian. Nggih, aturan syariatipun mekaten. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah menyambung tali silaturahim. Wasilaturrahmil lati la tusalu illa bihima, menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang pernah orang tua itu sambung. Jadi ini ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Ini sahabat Abdullah bin Umar menika itu terkenal orang yang sangat akrab, orang yang senang menjalin persaudaraan. Ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat ayahnya, sahabat-sahabatnya Umar ibn al-Khattab, ayahnya Abdullah bin Umar. Ketika Umar ibn al-Khattab menika sudah meninggal, sudah enggak ada, Abdullah bin Umar menika rajin untuk mengunjungi sahabat-sahabat ayahnya menika. Tetap menjalin hubungan bahkan dengan putra-putranipun. Sehingga hubungan tali silaturahim persaudaraan itu tidak putus dengan kematian seseorang, tapi disambung dengan anak-anaknya. Makanya ini penting Bapak Ibu sekalian, nek panjenengan silaturahim ke tempat saudara, temen itu ngenalke anak niku penting, nggawa anak niku penting. Le iki koncone papamu dhisik, kanca ngarit, kanca main ya ini ya. Supaya ngerti, supaya tahu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kok silaturahmi dhewe, orang pernah nggawa putra-putra kita, putra-putra kita nggak ngerti, sudah terputus. Dengan kita meninggal salah satu sudah terputus, nggak akan terjalin hubungan baik. Nah ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam rangka untuk mengeratkan persaudaraan itu. Rajin mengunjungi teman-temannya, bapaknya menika, ya, Umar ibn al-Khattab menika. Walaupun Umar sudah meninggal dunia. Nah ini diceritakan suatu ketika anna rajulan minal a'rabi laqiyahu, ada seorang laki-laki dari Arab Badui. Laqiyahu yang mana Abdullah bin Umar menika bertemu bitorikim Makkah,
temu kepethuk ning dalan antara dalan Mekah nang Madinah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar menika mengucapkan salam kepada orang tersebut. Assalamualaikum. Niki kan wong ora kenal kan enggak mungkin ngeten nggih Bapak nggih. Assalamualaikum, wa waalaikumsalam. Kira-kira ngoten. Kemudian ngerti yen wong iki mlaku ora berkendaraan. Wis mlakune ya susah. Kemudian Abdullah bin Umar menika menawarkan wa hamalahu ala himarin kana yarkab. Menawarkan kendaraan yang ia kendarai itu untuk dikendarai oleh orang tersebut. Pak monggo ya niki panjenengan agem. Himar saya panjenengan agem, panjenengan gunakan untuk dikendarai. Bahkan tidak cukup itu, wa a'tahu imamah. Napa Abdullah bin Umar itu memberikan sorbannya yang diterlilit di kepalanya menika diberikan kepada orang tersebut untuk dipakai. Untuk dipakai. Maka kemudian Ibnu Dinar menika delok apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar menika gumun. Sudah ngasihkan kendaraan, sorban yang ia pakai masih diberikan kepada orang tersebut. Maka kemudian Ibnu Dinar menika mengatakan faqulna lahu aslahakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemaslahatan untukmu wahai Abdullah bin Umar. Innahumul a'rab, mereka itu orang itu adalah Arab Badui. Wa innahum yarduna bisayr, ya, biyasir, dan mereka seneng banget. Ya, kamu berikan kendaraan, kamu berikan sorban, seneng banget. Maka Abdullah bin Umar ini akan niki maksudi faqala Abdullah inna abahadza kana wudan li Umar. Ibnu Dinar, ketahuilah, inna abahada, sesungguhnya bapaknya orang ini kana hudan li Umar, adalah orang yang sangat menyayangi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu ayahnya. Wa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarul birri, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan, kata Nabi, silatul waladi, ya, ahla budi abi, yaitu seorang anak tetap menjalin hubungan kepada orang yang pernah menjalin hubungan dengan ayahnya. Orang yang menjalin hubungan, menjalin terhadap orang yang pernah menjalin hubungan dengan ayahnya yang dengan penuh kecintaan, itu yang disenangi oleh Kanjeng Nabi Mekah. Dan terus Abdullah ibnu Umar menika memperlakukan orang atau sahabat ayahipun sampai Mekaten menika itu karena ada alasannya. Nggih menika sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah mekaten Bapak Ibu sekalian. Ya, terus kita menika mengenalkan anak-anak kita kepada sahabat kita dan lain sebagainya, itu salah satu tradisi kebaikan. Tradisi yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga kemudian persahabatan silaturahmi menika mboten putus dengan kematian kita, tetapi tetap terjalin dengan anak-anak kita, sehingga saling mengerti, saling memahami dan sebagainya dan seterusnya. Nah menika, apalagi zaman sak menika Bapak Ibu sekalian, ya, zaman milenial menika kan hubungan sosial menika hubungan yang tidak jelas. Orang kenal sangat jauh sekali, tapi kadang-kadang dengan tetangganya mboten kenal. Ya kan, melalui media sosial.
kenal ke orang di mana-mana, jauh-jauh di media sosialnya, tapi dengan sahabat ayahnya, sahabat ibunya, boten tepan, boten mangertos. Kadang-kadang kepanggih wonten dalan pun, wonten mergi pun, uluk salam ke boten wong boten tepan. Ngoten. Niki anak sekarang mekaten. Ya karena apa? Karena kita kurang mengajari anak-anak kita untuk mengenal sahabat-sahabat kita. Mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, yen kita nggak ada rezeki ingkang napa luber ingkang luas, maka saged kita dituntun untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Nah, wakaf mengatasnamakan, aku wakaf tanah ini untuk orang tua saya. Saya bangun masjid untuk atas nama orang tua saya. Angsal Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat namanya di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Najm, Allah ngendika wa allaisa lil insani illa ma syaa. Jadi bahwasanya seorang manusia itu tidak akan memperoleh selain dari apa yang telah ia usahakan. Tapi memang betul bahwa apa yang Allah berikan kepada kita menika berdasarkan dari usaha kita masing-masing. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka berhentilah apa yang kita usahakan. Jadi batasannya ketika meninggal dunia, apa yang sudah kita lakukan inilah yang kemudian mendatangkan pahala di sisi Allah. Itu ayat umumnya mengatakan, tetapi keumuman ayat ini kemudian ditaksis dalam beberapa hadis, yang mana di dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa ketika seorang anak melakukan suatu amal kebaikan berupa sedekah, berupa infak, berupa apa, kemudian diatasnamakan kedua orang tuanya, maka itu juga bisa dilakukan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Contoh umpamanya besok hari raya kurban, panjenengan Pak sudah kurban tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Aduh, orang tua aku itu kok dulu pada saat meninggal dunia kok rasanya kok urung pernah kurban. Panjenengan pengen saya kurban, saya pengen saya atasnamakan untuk orang tua saya, angsal. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya bersedekah yang diatasnamakan kedua orang tua kita. Nah, ini kalau kita lihat dalam beberapa hadis Nabi mengatakan, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanglet maring maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Pertanyaannya, inna ummahu tufiyat, ibunya menika telah meninggal dunia. Kemudian beliaunya, ibu ini, bapak ini, orang ini tanglet maring Rasul, ayan fa'uka in tasodaktu anha. Wahai Nabi, wahai Rasul, ayan fa'uka, apakah bisa memberikan manfaat in tasodaktu anha, sekiranya aku bersedekah atas nama ibuku yang telah meninggal dunia menika. Maka Kanjeng Nabi jawab, na'am, tentu saja. Tentu saja. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, fa inna li mihrafan, duh,
Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini punya kebun yang sedang berbuah, mihrofan. Wa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Maka aku persaksikan di hadapanmu wahai Nabi, maka aku sedekahkan kebun itu atas nama ibuku. Nah, ngaten. Terus angsal Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kelapangan rezeki, keluasan rezeki, diparingi Gusti Allah, kok pengen sedekah atas nama orang tua kita, angsal. Ini berdasarkan hadis Nabi. Dan beberapa hadis yang lain mengatakan juga sama Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, beribadah haji untuk orang tua. Niku nggih angsal. Kalau orang tua kita pada saat hidupnya itu sudah pengen angen-angen naik haji tapi urung kesempatan, kok sudah meninggal dunia. Dan kita sebagai anak punya keluasan rezeki, kok kepengen menghajikan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia menika, nggih angsal. Nggih angsal. Apakah dengan dibadalkan orang lain ataukah dibadalkan diri sendiri? Tapi syaratipun kalau badal haji menika, yang melaksanakan badal haji sudah berhaji. Jangan sampai kok belum berhaji, sudah berhaji. Nek panjenengan mau membatalkan haji orang tua, panjenengan haji rumiyin. Nek badhe ngumrohkan orang tua, panjenengan umroh rumiyin. Mekaten itu caranipun. Angsal. Dan niki ada satu cerita juga niki saking Abu Rozin, seorang laki-laki dari Bani Amir radhiyallahu anhu. Niki tanglet maring Rasulullah, ya Rasulullah, inni abi syekhun kabir. Wahai Rasul, sesungguhnya bapakku itu sudah sangat tua. La yastati'ul hajja walal umrata walau dhana. Mboten saged mangkat haji umroh, ora iso naik kendaraan. Maka kanjeng Nabi, uhjuj an abika wa'tamir. Uhjuj an abika wa'tamir. Maka berhajilah dan berumrohlah atas nama orang tua Anda. Begaten. Dan ini datang kita sedaya Bapak Ibu sekalian, mawi diparingi rezeki ingkang lapang, itu salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita menika sudah sedo, meninggal, sudah tidak ada wonten donya menika, kita masih bisa untuk melakukan bakti kita, memberikan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Mekaten Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa birrul walidain, senantiasa berbaik ya kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan juga nantinya kita termasuk orang-orang yang diberi kebaikan juga oleh anak-anak kita. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 7, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.